makasih sekali. Ini kalau pertanyaan seperti itu, apakah terburu-buru atau tidak? Kami dari Asper Migas menganggap ini sudah tertinggal, Pak. Jadi kita harus segera. Jadi apapun proyek Masela ini sudah 20 tahun ya, belum termonetisasi ataupun downstream, sehingga kami sangat menyambut baik dengan adanya inisiatif Pertamina untuk mengambil alih share atau participating interest-nya Shell ya di Blok Masela. Karena apa? Karena apapun gas dan energy security di Indonesia itu harus disiapkan secepatnya dan sesegera mungkin. Dan kalau bicara tadi masalah monetisasi dan juga pembelinya, itu pasti akan ada solusinya dalam waktu dekat. Dan saya kira sudah ada langkah-langkah yang disiapkan oleh pemerintah maupun SKK Migas untuk membagi alokasi gas tersebut sesuai dengan yang selama ini kita punya neraca gas balan di Indonesia. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini defisit akan suplai energi di masa transisi menuju energi baru terbarukan. Dan dengan adanya Masela yang nanti lapangan abadi ini segera on stream, ya, itu akan membuat Indonesia lebih mandiri dalam ketersediaan energi. Saya kira ini harus kita sambut baik dan bukan masalah terburu-buru menurut saya, tapi ini kita sudah tertinggal, Pak. Kita harus segera mengejar target yang apalagi Impact sudah berinvestasi hampir 20 tahun, belum mendapatkan revenue, itu menjadi presiden buruk ya, tidak baik buat investor yang masuk ke Indonesia. Kita harus support investor agar mereka nyaman dan juga mereka beruntung di Indonesia gitu, karena didukung oleh Indonesia dan Indonesia juga mendapatkan manfaat dari investasi tersebut. Elan, Anda memandang terkait keekonomian proyek, apakah uang yang dikeluarkan oleh Pertamina ini juga nantinya akan seimbang dengan hasil dan akan berkontribusi terhadap kinerja keuangan Pertamina? Saya kira di Pertamina banyak sekali para ahli dan juga sudah mempertimbangkan aspek-aspek keekonomian dan strategik serta risikonya. Ya. Apalagi Pertamina ini, ya tadi kita tidak tahu apakah ini penugasan ataukah inisiatif Pertamina untuk bergabung dengan Blok Masela ini. Namun menurut saya apakah ini penugasan atau bukan, ya, sebagai perusahaan milik negara Pertamina harus maju, ya. Harus menyelesaikan, ikut menuntaskan Blok Masela yang berlarut-larut ya. Terkait dengan GSA ya, yang namanya gas sale agreement itu ada tahapan-tahapannya. Dan yang namanya pemerintah pasti sudah membuat neraca gas balance yang terukur ya. Kita tahu bahwa saat ini gas di Indonesia cadangannya yang sudah diproduksikan untuk domestik itu sekitar hampir 60%. Ya. Untuk ekspor tinggal 40-an%. Ya. Itu mengecil terus. Ya. Mengecil terus posisi ekspornya karena apa? Kebutuhan domestik di Indonesia sangat besar. Sehingga ke depan saya kira banyak sekali. Apalagi dengan kita menuju transisi energi ramah lingkungan. Ya. Energi ramah lingkungan ke depan itu setelah nanti sebelum energi baru dan terbarukan bisa take off ya, menurut saya take off itu artinya mulai masif di Indonesia, harus ada transisinya, dan transisinya itu adalah mengganti bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas ya. Jadi ke depan pemanfaatan gas harus lebih dominan daripada pemanfaatan minyak. Sekarang ya, banyak industri ya, power plant-nya atau powernya masih menggunakan minyak. Kita tahu banyak sekali smelter-smelter yang masih sekarang menggunakan bahan bakar minyak. Itu bisa diganti dengan energi yang jauh lebih ramah lingkungan, yaitu gas. Jadi saya melihatnya tidak masalah terburu-buru atau tidaknya, ya, bahwa gas sale agreement itu pun tidak bisa terburu-buru dibuat. Ya. Apapun kita mesti membangun infrastrukturnya. Sementara pembangunan gas Masela ini yang di lapangan abadi butuh waktu. Ya. Perlu waktu, katanya akan 2027 akan on stream, namun mundur lagi 2029. 2027 sekarang 2023, masih ada 4 tahun untuk kita mengeluarkan kebijakan-kebijakan gas balance atau distribusi gas untuk domestik di industri-industri kita yang lain. Ya. Smelter kita bisa ganti dengan gas, Pak, dengan LNG, Pak. Itu banyak sekali, di Morowali ada, di Halmahera ada, itu butuh gas, Pak. Belum lagi kita sudah akan melakukan hilirisasi gas-gas yang sifatnya LNG yang skala mini dan nano. Itu juga belum dikembangkan di Indonesia.
Di mana pulau-pulau terpencil saat ini pembangkitnya masih menggunakan solar, Pak. Ya, dan itu sangat tidak efisien buat negara kita. Saya melihat potensi pemanfaatan gas di dalam negeri itu sangat besar ke depannya. Sehingga apakah Pertamina terburu-buru dan berisiko buntung? Saya optimis ini menguntungkan buat Pertamina. Ya. Tentunya dengan salah satu kendala faktornya adalah waktu mengambil takeover ke Shell itu ya harganya tidak terlalu tinggi. Apapun Shell belum terlalu banyak lah ya. Kita bisa menghitung beberapa pengeluaran Shell dan berapa kerugiannya ataupun apa yang harus dikompensasi oleh Pertamina. Itu tadi tayangan Pak Menteri itu sangat baik menurut saya. Karena apapun Pertamina tidak akan dibebankan untuk harga yang tidak terkontrol yang dikeluarkan oleh Shell. Harus ada harga yang reasonable, yang efisien dan baik buat Pertamina.